Jadi Yesus itu tidak pernah bawa kitab seperti yang diasumsikan umat-umat Saracen itu. Yesus itu bawa kitab ditenteng kemana-mana. Lagi Juma itu seringkali ngomong begitu. Terlalu pede dia ngomong seperti itu. Jadi kalau gampang saja sebenarnya bantah itu, apalagi kemarin dunditan itu ngomong. Tidak mungkin lah, Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Masa firman Allah menjadi manusia? Lah, kalau dalam imanmu firman jadi buku, apa susahnya firman Allah jadi manusia? Kalau mau jadi kedondong juga apa susahnya? Jangan mudah digoyahkan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar itu. Apalagi mereka suka sekali menuduhkan yang tidak mengenai iman kekristenan. Mereka itu karena memang belum belajar dan tidak tahu apa-apa saja. Kalau mau adu logis-logisan, sebenarnya kekristenan itu jauh lebih logis. Kalau masalah logis-logis, hanya saja banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa yang dia imani. Sehingga orang itu mudah sekali dituduh imannya, mudah sekali dirusak pondasinya. Karena justru Trinitas itu, pemahaman iman kita itu menunjukkan kesempurnaan kekristenan dalam menjabarkan Allah yang masih abu-abu di dalam perjanjian lama. Trinitas itu adalah penjembatanian untuk memahami kebagaimanaan dan kesempurnaan Allah kita itu. Bagaimana jika ada seorang awam bertanya tentang statement Yesus yang mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkanku? Dalam arti ada yang nanya, Kak, kan mereka satu gitu, Bapa dan aku adalah satu. Kenapa di sini seolah-olah dua gitu, Kak, dua kepribadian? Jadi mohon penjelasannya dan bagaimana cara menjelaskannya kepada awam yang benar-benar tidak mengerti gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Apakah Yesus itu adalah Allah Bapa menurutmu? Bagaimana, Kak? Apakah Yesus adalah Allah Bapa? Menurut saya, Yesus itu adalah putranya yang ada di bumi ini. Itu ya jadi kayak dirinya yang ada di bumi ini sih. Menurut saya gitu, Kak. Oke. Sebentar ya, saya buka PPT saya tentang Trinitas. Jadi saya duga kamu masih punya pemahaman bidat, punya pemahaman sesat. Namanya itu oneness. Jadi kamu masih beranggapan Tuhan itu hanya satu pribadi, cuma berganti-ganti peran. Itu salah dan itu sesat. Allah kita itu Kak, itu pertanyaan orang awam, Kak, kepada saya. Jadi saya yang masih sedikit bingung gimana biar awam ini bisa lebih mudah mengerti gitu, Kak. Kalau saya yang menjelaskan takutnya belibet, takutnya sesat. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas Tritunggal dulu ya. Biar kamu cara nerangin ke mereka itu bisa gitu. Nanti masalah Eloi lama sabachthani itu mudah sekali. Itu karena Kristus itu mengutip ayat Hasyakar di dalam Mazmur 22 ayat 3. Ya, sebentar ya, saya buka dulu. Oke, mungkin saya kebawahkan dulu. Nah, kelihatan ya, ini ya. Kelihatan enggak? Cleanse. Nah, jadi dalam pemahaman iman kekristenan, Allah yang esa itu adalah kita itu mengimani Allah yang esa, dan Allah yang esa itu memiliki nama keagungan sebagai Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He. Jangan lihat kemana-mana dulu, perhatikan tangan saya saja. Allah yang esa ini sebagai yang maha kuasa, yang maha ada dan maha segalanya. Dia diberi nama dan gelar sebagai Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He ini berasal dari kata Ibrani Ehye Asher Ehye, yang artinya aku ada yang aku ada, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan ego emi. Jadi Allah yang esa itu adalah yang maha kuasa, yang bertahta di dalam kemahakuasaannya. Siapa itu Allah yang esa? Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Ingat ya, Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Sang Bapa ini adalah roh dan dia tidak terhampiri. Dia adalah terang yang tidak terhampiri. Dia tidak pernah kelihatan. Dia transenden dalam pengertian. Dia itu melingkupi segala sesuatu. Dia ada di mana-mana. Jadi Allah yang sayang adalah Sang Bapa itu tidak terhampiri, tidak kelihatan dan maha kuasa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, ingat ya,
cerna baik-baik, Sang Bapa ini yang adalah Allah yang esa, di dalam dirinya dia memiliki firman, di mana firman ini adalah akal budinya Bapa, logos bahasa Yunaninya. Logos itu berasal dari kata Yunani yang artinya logika, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi logic yang artinya ilmu. Jadi Sang Bapa ini memiliki firman, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya bunyinya berfirmanlah Allah. Maka Allah itu, yaitu Sang Bapa, itu menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya atau akal budinya sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Dan firman-Nya ini disebut sebagai anaknya. Kenapa disebut sebagai anaknya? Karena firman inilah yang mengeksekusi kemauan Bapa. Apa yang Bapa mau, firmanlah yang menjadikannya. Maka firman ini disebut sebagai anak tunggalnya Bapa. Nah, Sang Bapa Allah yang esa yang tadinya memiliki akal budi atau firman ini, dia juga memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Oleh roh ini dia mencengkrami semesta dan menghidupinya. Dan rohnya ini disebut dengan Roh Kudus. Karena Allah Bapa itu kudus, maka rohnya itu menguduskan kita. Jadi Allah yang esa yakni Sang Bapa yang memiliki firman, yaitu akal budinya yang olehnya dijadikan segala sesuatu, dan memiliki roh yang oleh roh dia menghidupi segala sesuatu. Bapa yang adalah Allah yang esa, firman-Nya sendiri yang disebut sebagai anaknya, dan rohnya sendiri yang disebut dengan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Dan siapa itu Yesus? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kalau Sang Bapa ini adalah Allah, pasti pikirannya atau firman-Nya pastilah Allah. Dan rohnya pastilah Allah. Jadi firman Allah itu pastilah Allah, roh Allah pastilah Allah. Karena Bapa ini adalah Allah. Sama seperti kamu, ya. Pikiran kamu, firmanmu pasti manusia. Roh kamu pasti roh manusia, tubuh kamu pasti tubuh manusia. Tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Karena firmanmu dan rohmu itu di dalam kemanusiaanmu. Ada 3 realita di dalam dirimu, tapi hanya ada 1 hakikat manusia. Jadi karena Sang Bapa ini adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa itu pastilah Allah. Ada 3, ada Bapa, firman-Nya sendiri atau anaknya, dan rohnya sendiri. Ada 3. Hakikatnya tetap 1 sebagai Allah. Siapa itu Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika firman ini menjadi manusia, di dalam kemanusiaannya dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi ketika dia disebut sebagai Yesus, artinya Yesus ini punya 2 natur. Dia pada mulanya adalah firman, karena dia adalah firman. Dia hakikatnya adalah Allah karena dia adalah firman, ya, di dalam diri Allah. Dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan, yang itu manusia. Dan ketika dia mati di kayu salib dalam Filipi 2, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya ini tidak mati. Karena firman Allah nggak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena yang kekal tidak bisa mati. Karena Allah itu kekal, firman-Nya kekal, maka firman tidak dapat mati. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, yang menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Disinilah Yesus meneriakkan, Eli, Eli lama sabachthani. Apa arti Eli, Eli lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Kepada siapa dia meneriakkan itu? Kepada Bapanya. Karena Yesus adalah firman Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di kayu salib, dia meneriakkan Eli, Eli lama sabachthani kepada Bapa. Itu sebagai penggenapan nubuatan pemazmur bahwa nanti Mesias yang akan datang itu akan meneriakkan atau mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani berhubungan dengan hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Jadi Yesus ini bukan Bapa yang jadi manusia sehingga sorga kosong, bukan. Tapi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa sih firman-Nya Bapa yang menjadi manusia itu firman-Nya yang harus menjadi manusia? Kenapa bukan rohnya saja? Karena firman itu melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Firman itulah yang melakukan pekerjaan Bapa. Sama seperti kamu, ketika kamu melakukan segala sesuatu, kamu menggunakan akal budimu. Akal budimu lah yang kamu suruh melakukan segala sesuatu.
Kamu ngetik itu menggunakan akal budimu. Ya. Jadi Yesus adalah firman-Nya Allah. Dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau firman Allah menjadi manusia untuk memperkenalkan Allah yang tak kelihatan itu ke dunia, itu menjadi benar. Kalau dalam iman lain, makanya kalau ada orang-orang non-Kristen yang bilang, masa firman Allah jadi manusia? Loh, apa herannya firman Allah menjadi manusia? Kalau dalam imanmu firman Allah jadi kitab, jadi buku. Ketika firman itu jadi buku, berarti dalam buku itu ada dua. Ada firman dan ada buku kertas. Kalau firman Allah menjadi manusia, ada dua. Ada firman Allah dan juga manusia, daging. Apa herannya firman Allah menjadi manusia? Kalau firman Allah bisa menjadi buku, lebih mulia kali firman Allah jadi manusia. Jadi buku itu kan bisa dirobek-robek. Kalau manusia itu memang bisa dibunuh. Jadi kalau dalam iman yang lain mengatakan, wah apa itu firman Allah jadi manusia? Ya di imanmu firman Allah jadi buku. Apa salahnya itu? Nah, kenapa kita bisa sampai kepada Bapa hanya di dalam Yesus? Karena Bapa ini tidak kelihatan. Ini tidak kelihatan Bapa ini, dia tidak terhampiri. Makanya ketika Filipus itu berkata kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Yesus ini adalah gambaran Bapa yang tak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Jadi makanya Yesus berkata apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi Yesus inilah yang memperkenalkan siapa Bapa. Jadi kalau ada orang mengaku, aku menyembah Bapa tapi dia tidak menyembah Yesus, itu bullshit. Karena Bapa ini akan tanya, aku itu tidak pernah kelihatan, bagaimana kau mungkin mengenal aku tanpa firmanku, yaitu Yesus yang memperkenalkan aku. Di jangan kepedean kamu menyembah Bapa tapi kamu tidak menyembah firman akal budinya sendiri. Karena kamu tidak mungkin bisa mengenal Bapa tanpa firmannya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Sama seperti imanmu, kamu tidak mungkin bisa mengenal Tuhanmu tanpa kitabmu. Kitab yang adalah firman yang menjadi buku. Kamu mengenal Tuhanmu itu karena firman yang menjadi buku itu. Kami mengenal Bapa kami itu karena firman yang menjadi manusia. Makanya Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, firman yang hidup yang kami tuliskan kepadamu. Firman Allah yang menjadi manusia ini. Ya. Jadi dunia ini kenal Bapa itu hanya di dalam sini. Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku datang dan keluar dari Bapa, kata Yesus ini. Aku datang dan keluar dari Bapa untuk menyatakan Bapa, kemauan Bapa, kehendak Bapa, keinginan Bapa. Nih dia berkata apa? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Karena dia taat dan tunduk dalam kehendak Bapanya. Jadi kalau mereka berkata, kenapa Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani seakan-akan ada dua pribadi dan lain-lain, ini nggak ngerti dia. Ada bukan hanya 2-3 pribadi bro, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kenapa firman Allah itu dan roh Allah itu disebut pribadi? Karena firmannya hidup bukan metong. Rohnya itu hidup bukan metong. Maka dikatakan berpribadi. Sejak kekal Bapa mengasihi firmannya, firmannya mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, saling mendiami, namanya perikoresis. Allahnya tetap satu, tidak pernah 3. Jadi kalau ada iman-iman yang baru lahir di abad-abad ke-7 itu, yang ngomong kalau kita menyembah 3 dari yang 3, 1 dari yang 3, tidak ngerti. Trinitas itu tidak berbicara tentang jumlah berapa Tuhan, tapi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Tuhan yang satu itu, yaitu Bapa. Dijelaskanlah Bapa itu punya firman, disebut anak, itulah Yesus. Bapa itu punya roh, yaitu Roh Kudus. Tapi hanya satu Allah. Kalau Bapa itu hakikatnya Allah, otomatis firmannya dan rohnya pastilah Allah. Sama seperti kamu, kalau tubuhmu adalah manusia, pasti pikiranmu atau firmanmu dan rohmu pastilah manusia. Ada 3, tapi hanya ada 1 manusia. Itulah bukti bahwa kamu diciptakan menurut gambar Allah. Kamu diciptakan menurut gambar Allah, yaitu tadi buktinya, itu buktinya.
Kamu diciptakan menurut gambar Allah. Loh berarti kok kenapa menjadi seperti Allah, kita kok mirip kayak manusia? Ya wong manusia diciptakan menurut gambar Allah kok, bukan gambar kucing. Jadi nggak heran gitu loh. Ya, sampai di sini Pak. Cleans? Ya sungguh paham Mbak. Ya gitu ya. Jadi jangan mudah digoyahkan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar itu. Apalagi mereka suka sekali menuduhkan yang tidak mengenai iman kekristenan. Mereka itu karena memang belum belajar dan tidak tahu apa-apa saja tentang iman kita yang sejati itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau gampang saja sebenarnya bantah itu, apalagi kemarin Dunditan itu ngomong, tidak mungkin lah Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Masa firman Allah menjadi manusia? Lah, kalau dalam imanmu firman jadi buku, apa susahnya firman Allah jadi manusia? Kalau mau jadi kedondong juga apa susahnya? Tapi untuk apa dia jadi kedondong? Untuk apa jadi DPT? Firman Allah jadi manusia karena dia memperkenalkan Bapa kepada manusia. Makanya coba kita baca dalam 1 Yohanes 1. Mana ini ya? 1 Yohanes 1. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. F-nya di sini tuh F besar. Itu artinya logos. Bukan F kecil dalam pengertian Yunani remata. Tapi ini F firman hidup, logos yang hidup. Itulah yang kami tuliskan. Jadi Yesus itu tidak pernah bawa kitab. Seperti yang diasumsikan umat-umat Saracen itu. Yesus itu bawa kitab ditenteng kemana-mana. Lagi Juma itu seringkali ngomong begitu. Terlalu pede dia ngomong seperti itu. Jadi nggak pernah Yesus bawa kitab. Oh dia adalah sang firman kok. Dan kitab ini yang kita pegang ini, itu kesaksian mengenai firman itu. Yang menyatakan Bapa. Jadi kitab kita ini adalah kesaksian, tulisan mengenai sang firman yang memberi remata, maka dituliskan di dalam buku gitu. Jadi kalau mau adu logis-logisan, sebenarnya kekristenan itu jauh lebih logis. Kalau masalah logis-logisan, hanya saja banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa yang dia imani, sehingga orang itu mudah sekali dituduh imannya, mudah sekali dirusak pondasinya karena tidak ngerti itu tadi. Jadi mereka minder. Kenapa ya? Males belajar. Jadi mereka tidak punya pertanggungjawaban atas imannya karena nggak diajari dan tidak belajar tentang apa yang saya jelaskan tadi. Kalau itu kita sudah paham, mau kamu dituduh sehebat apapun kamu nggak akan goyang. Justru Trinitas itu, pemahaman iman kita itu menunjukkan kesempurnaan kekristenan dalam menjabarkan Allah yang masih abu-abu di dalam perjanjian lama. Trinitas itu adalah penjembatanian untuk memahami kebagaimanaan dan kesempurnaan Allah kita itu, Sang Bapa itu. Makanya Yesus bilang apa? Berdoalah di dalam namaku. Kenapa Yesus bilang begitu? Kamu berdoa kepada Bapa di dalam namaku karena kamu mengenal Bapa itu di dalam namaku. Jadi ketika kamu menghadap hadirat Bapa di dalam nama Yesus, Bapa itu akan menerimamu. Kenapa? Karena kamu mengenal Dia melalui Yesus yang adalah firman-Nya sendiri yang Dia utus keluar dari dirinya untuk memperkenalkan siapa Dia. Makanya Bapa tidak menolakmu. Dia akan menerimamu karena kamu di dalam nama Anaknya. Tapi di luar itu jangan kamu berharap diterima. Boro-boro diterima, Bapak itu akan, kamu kenal aku dari mana? Kok kamu kenal aku dari mana? Kamu gak mungkin kenal aku. Kenapa? Kamu gak percaya anakku, firmanku yang memperkenalkan aku. Dari mana kamu kenal aku? Gitu. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Karena anak dan Bapa itu satu.
dalam hakikat kealahan yang saya jelaskan tadi. Gitu ya, Cleans ya. Kak, yang saya dapat yang menjadi highlight itu adalah Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, atau pikiran atau perkataan Allah manusia yang menjadi perkataan Allah yang menjadi manusia, seperti itu kan Kak. Dan Eloi Eloi lama sabachthani itu adalah bentuk penggenapan di Alkitab gitu kan Kak. Betul sekali, kamu pintar sekali. Berapa IQ-mu? 500 kayaknya IQ-mu ya. Pintar sekali kamu. Begitu ya. Jadi Kak, mau nanya satu lagi aja Kak. Kenapa? Saya adalah Katolik ya Kak. Jadi saya mau nanya bagaimana tanggapan Kakak tentang purgatory atau api penyucian? Seperti itu Kak. Teman-teman Katolik memang punya pemahaman tentang itu secara khusus. Tapi saya sebagai Protestan dan teman-teman dari Ortodoks, kita itu tidak menerima pandangan mengenai api penyucian. Jadi saya tidak bisa menjelaskan itu karena itu adalah kuasa teman-teman Katolik. Jadi saya tidak punya kuasa menjelaskan itu. Tidak bijak bagi saya kalau saya jelaskan itu. Tapi untuk saat ini kita belum menerima api penyucian, gitu ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Shalom Kak. Ya, shalom. Thank you ya. God bless. Oke teman-teman, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Elia Miron ya, berkaitan dengan Donditan dan Ustadz Suma ya teman-teman. Mengenai kedua pribadi atau kedua tokoh ini sudah tidak perlu lagi saya jelaskan siapa mereka, karena sudah cukup terkenal mereka di Indonesia hari-hari ini. Dan terkenalnya mereka teman-teman bukan karena sebuah prestasi yang membanggakan di bangsa ini gitu ya, tetapi justru ini adalah sebuah dilema atau sesuatu yang cukup memalukan gitu ya, apa yang mereka lakukan. Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah menafsirkan Alkitab, membahas iman Kristen sesuai dengan sudut pandang dan keyakinan mereka sendiri. Bayangkan saja teman-teman, kalau kita yang melakukan itu kepada Al-Quran dan agama Islam ya, misalkan kita membahas agama Islam, kita menafsirkan Al-Quran, kita melihat hadisnya mereka, tapi dari sudut pandang teologi iman Kristen, ya semua pasti salah gitu. Pasti Nabi Muhammad itu bukan Nabi karena nggak ada dalam Alkitab, bla 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 bla. Semua kita bisa lakukan juga gitu, ya seperti yang telah mereka lakukan, di mana mereka misalkan mencari nama-nama Muhammad di dalam Alkitab, mencari ayat-ayat yang mendukung klaim teologis mereka. Tentu hal yang semacam demikian kan secara hukum pun itu tidak diperbolehkan. Dan kalau kita melihat apa yang mereka lakukan dan kembali kita melihat pasal yang berlaku dalam undang-undang kita mengenai apa yang mereka lakukan, ya mereka sudah kena hukum sih sebetulnya, mereka sudah layak untuk dilaporkan. Tapi ya begitulah, mungkin karena mereka mayoritas ya mereka aman-aman saja, mereka bebas melakukan apapun sesuka hati mereka. Dan bayangkan ketika ada orang Kristen atau para apologet yang melakukan apa yang mereka lakukan, misalkan kita membahas Nabi Muhammad, misalkan membahas Al-Quran, ya langsung ditangkap lah, langsung katakan yang ini itulah. Padahal mereka sendiri juga melakukan apa yang jauh lebih parah gitu loh daripada yang dilakukan oleh misalkan Pak Saiful Ibrahim, Pak siapa yang masuk baru-baru ini baru ditangkap itu anak Batak misal. Mereka yang dilakukan oleh para apolog itu jauh lebih ringan misalkan dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi itulah, ketika mereka baru disentil sedikit aja, mereka udah merasa paling tersakiti, paling paling tersakiti lah pokoknya. Ya mereka nggak pernah mengintrospeksi diri bahwa mereka telah melakukan jauh lebih berat hal yang demikian terhadap agama Kristen. Mereka nggak pernah berpikir jauh sampai ke sana. Ya itulah yang terjadi.
apakah kita orang Kristen kedepannya akan membahas Al-Quran juga sebagaimana mereka orang-orang polemikus membahas Alkitab dan iman Kristen? Bisa-bisa saja, tetapi tergantung bagaimana kesiapan mentalnya para ustadz, para polemikus muslim. Kalau mental mereka siap, kita bisa aja. Bahkan jauh lebih berkualitas data-data primer yang kita punya daripada apa yang mereka lakukan terhadap Alkitab. Mungkin apa yang mereka lakukan terhadap Alkitab, misalkan mencari nama Muhammad dalam Alkitab itu ya hanya pakai tafsiran aja gitu deh. Menggunakan tafsiran-tafsiran tertentu lalu berkesimpulan ada nama Muhammad. Tetapi kalau kita mau melakukannya kepada Nabi Muhammad, misalkan kita membahas Nabi Muhammad tentang satu topik tertentu gitu, kita cari aja bukti-bukti di hadis, di Al-Quran, semua ada kok. Yang bukan hadis yang doif, hadis yang sahih ada, dan itu lengkap, itu data-data primer, dan nggak perlu penafsiran sana sini. Yang mereka mau terima apa enggak itu aja, dan kita tinggal tunggu kesiapan mental mereka. Kalau mental mereka udah siap, kita pun juga siap. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf saya berbicara terlalu panjang lebar kesana kemari, tetapi biarlah kiranya penjelasan Ilya Miron dan apa juga yang saya sampaikan membuka cakrawala berpikir kita untuk kita semakin lebih cerdas sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel Apologet Kristen agar lebih banyak para apologet yang terus menyuarakan kebenaran di Indonesia ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.
Dadah.